Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya ada beberapa hal yang rasanya susah banget buat dihentikan? Jawabannya mungkin cuma satu kata, dopamin. Neurotransmitter kecil ini sering banget disalahpahami, padahal dia punya kendali yang luar biasa loh atas kebiasaan, motivasi, bahkan kebahagiaan kita. Yuk kita bongkar sama-sama misteri di baliknya. Kita semua pernah ngalamin kan, niatnya cuma mau nonton satu video, tahu-tahu udah 1 jam aja. Atau janji cuma makan satu biskuit, tapi entah kenapa satu bungkus ludes juga. Ini bukan soal tekad kamu yang lemah, ini soal mekanisme biologis yang super kuat yang lagi bekerja di dalam otak kita. Kutipan yang kamu lihat ini datang dari sebuah eksperimen yang jujur aja cukup mengejutkan. Dan ini membongkar mitos terbesar soal dopamin. Ternyata dia bukan molekul kesenangan. Dia adalah molekul motivasi. Tanpa dopamin, tikus ini bakal mati kelaparan meskipun makanan ada persis di depannya. Sebegitu fundamentalnya dopamin, bukan cuma buat merasa senang, tapi buat bertahan hidup. Oke, biar benar-benar paham, kita perlu ngintip sedikit ke dalam otak kita. Coba bayangin ada sebuah timbangan. Timbangan kesenangan versus rasa sakit. Metafora yang kedengarannya sederhana ini ternyata sangat kuat dan jadi kunci buat membuka semua rahasianya. Otak kita tuh bisa dibilang obsesif banget sama yang namanya keseimbangan. Kondisi netral ini disebut homeostasis. Dan otak bakal ngelakuin apa aja buat jaga timbangannya tetap datar. Dia nggak suka kalau miring terlalu jauh ke sisi senang atau ke sisi sakit. Coba deh bayangin kamu baru aja makan sepotong kue coklat yang enak banget. Boom! Banjir dopamin langsung melanda sirkuit penghargaan di otak. Nah, timbangan itu langsung miring tajam ke sisi kesenangan. Inilah perasaan yang kita semua kejar-kejar. Tapi, disinilah mekanisme cerdas otak kita mulai beraksi. Dia nggak bakal ngebiarin timbangan itu miring kelamaan. Buat melawannya, otak memulai proses yang namanya neuroadaptasi. Seolah-olah otak mulai numpuk beban-beban tak terlihat di sisi rasa sakit buat ngembaliin keseimbangan. Tapi proses penyeimbangan ini ada akibatnya. Dan akibat inilah yang sering kita sebut kejatuhan dopamin atau dopamin crash. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi waktu otak nambahin beban ke sisi rasa sakit itu? Nah ini dia kuncinya. Otak kita dalam usahanya kembali ke titik nol gak berhenti pas di tengah. Dia sengaja melebihkannya. Jadi untuk setiap kesenangan yang kamu rasain, timbangan bakal miring balik ke sisi rasa sakit dalam jumlah yang kurang lebih sama. Ingat ya, ini bukan sistem yang error, ini emang settingan pabriknya. Dan rasa sakit ini kita rasain kok dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan hampa setelah malam yang seru. Rasa ingin makan kue lagi padahal yang pertama baru aja habis. Nah, itulah manifestasi fisik dari timbangan kamu yang sekarang lagi miring ke sisi rasa sakit. Mungkin kedengarannya kayak desain yang kejam ya kan? Kenapa sih evolusi bikin sistem yang seolah-olah menjamin kita nggak bakal bahagia terlalu lama? Ternyata ada alasan yang sangat penting di baliknya. Coba bayangin nenek moyang kita. Setelah mereka berhasil berburu dan makan, rasa puas itu diikuti oleh sedikit rasa kekurangan. Perasaan inilah yang memotivasi mereka buat mulai merencanakan perburuan berikutnya. Di dunia yang sumber dayanya langka, ini mekanisme bertahan hidup yang jenius. Masalahnya, kita nggak lagi hidup di dunia seperti itu. Sejauh ini kita baru ngomongin satu siklus kesenangan. Tapi, apa yang terjadi kalau siklus ini diputar berulang-ulang, terus-menerus, ketika otak kita dibanjiri dopamin yang intens hari demi hari? Nah, timbangan itu mulai macet. Bayangin deh, setiap kali kamu ngejar kesenangan instan, otak meletakkan satu beban kecil di sisi rasa sakit. Masalahnya, beban itu nggak pernah sepenuhnya diangkat. Mereka numpuk. Seiring waktu, titik awal kamu jadi bergeser. Timbangan kamu sekarang secara default udah miring ke arah rasa sakit. Ilustrasi ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada otak yang sehat. Dia mencari kesenangan untuk merasa lebih baik. Di sisi lain, otak yang kecanduan butuh zat atau perilakunya hanya untuk berhenti merasa buruk, cuma buat balik ke titik nol. Permainannya bukan lagi tentang ngejar kesenangan, tapi tentang lari dari rasa sakit. Hidup dengan timbangan yang selalu miring ke arah rasa sakit, ya rasanya seperti ini. Cemas, gampang marah, susah tidur, ngidam terus-terusan. Ini adalah gejala putus zat yang universal. Ini bukan lagi sekedar efek samping sementara. Ini udah jadi kondisi normal yang baru buat kamu. Oke, gambaran ini mungkin kedengarannya agak suram ya. Tapi kabar baiknya adalah timbangan ini nggak rusak permanen. Kita bisa secara sadar memperbaikinya. Jadi gimana caranya kita ambil alih lagi kendalinya?
Salah satu metode yang paling ampuh adalah puasa dopamin. Dengan sengaja berhenti dari sumber dopamin instan kamu selama 30 hari, kamu ngasih kesempatan ke otak buat ngebersihin semua beban yang numpuk di sisi rasa sakit. Anggap aja ini kayak tombol reset buat sistem dopamin kamu. Tapi penting buat jujur, ini nggak bakal gampang. Sekitar 10-14 hari pertama adalah bagian terberatnya. Kamu bakal ngerasain semua gejala penarikan diri itu. Tapi itu adalah tanda bahwa otak kamu sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Terus jalanin aja, karena di balik puncak kesulitan itu, keadaannya bakal jauh lebih baik. Sekarang kita sampai ke strategi kedua, dan yang satu ini mungkin kedengerannya agak gila. Gimana kalau alih-alih ngejar kesenangan, kita justru sengaja nyari tantangan? Dengan menekan sisi rasa sakit duluan, kita bisa dapat dopamin secara nggak langsung. Sebuah cara yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi, apa sih maksudnya bayar di muka buat dopamin? Nah, ini contohnya. Olahraga intens, mandi air dingin, puasa. Semua aktivitas ini secara sengaja ngasih sedikit beban di sisi rasa sakit dari timbangan kita. Dan hasilnya? Sebagai respons terhadap tantangan itu, otak kamu bakal nyeimbanginnya dengan nambahin beban ke sisi kesenangan. Hasilnya adalah peningkatan dopamin yang bertahap, tahan lama, dan yang paling penting, tanpa kejatuhan yang menyakitkan. Inilah dopamin sehat yang kamu dapatkan dari hasil usahamu sendiri. Jadi, inilah pesan utamanya. Kamu yang pegang kendali. Kamu bukanlah korban dari sirkuit otakmu. Dengan memahami cara kerja timbangan ini, kamu punya kekuatan buat bikin pilihan yang sadar. Kamu bisa memilih untuk berhenti ngejar kesenangan murahan dan mulai berinvestasi dalam tantangan yang bakal membawa keseimbangan sejati. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teori, ini soal aksi. Hal sulit apa yang bisa kamu lakuin hari ini juga? Mungkin cuma lari 10 menit, mungkin mandi air dingin 30 detik. Pilih satu tantangan, sekecil apapun itu, dan mulailah proses menyeimbangkan kembali timbanganmu.